Halo teman-teman, oke kali ini kita akan membuat desain untuk icon teman-teman. Nah seperti yang kita ketahui, icon itu kan ada banyak ya teman-teman. Ada yang icon dengan style flat design, yang hanya fill saja gitu ya. Kemudian ada yang hanya stroke atau garis tepinya saja. Kemudian ada juga yang penggabungan keduanya, yaitu antara fill dan stroke teman-teman. Namun menggunakan warna yang ringan ya, atau warna yang lebih cerah. Nah kali ini kita akan membuat contoh icon yang menggunakan style fill dan stroke dengan warna yang cerah atau mudah atau ringan gitu ya. Oke, pertama saya akan membuat file baru teman-teman. Di sini saya pilih file, kemudian new. Untuk ukuran saya menggunakan 1000 x 1000 pixel saja teman-teman, tidak usah besar-besar. Kemudian pilih create. Nah di sini kita lihat. Oke, tadi di sini saya sudah mencari beberapa referensi gambar. Saya dapat ini teman-teman di internet. Kualitasnya tidak terlalu bagus teman-teman, namun tidak masalah karena kita tidak akan mengikuti ini terlalu persis teman-teman. Ini hanya akan menjadi referensi kita. Oke, langsung saja saya akan seret gambarnya ke Adobe Illustrator teman-teman. Nah seperti ini. Saya senterkan dulu teman-teman, mungkin kita perkecil sedikit ya. Oke, pertama yang akan saya buat adalah ini namanya clapper ya teman-teman. Clapper untuk timing bikin film gitu biasanya ya. Oke. Nah, pertama saya akan menggunakan pen tool, teman-teman. Seperti biasa, menggunakan pen tool, teman-teman. Jadi di sini kita akan lebih sering menggunakan pen tool atau shape-shape seperti ini, teman-teman. Jadi kadang pakai rounded, kadang pakai rectangle dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk bagian atas sini ya, saya akan menggunakan ini saja ya, rectangle ya. Karena dia bentuknya ini ya, kotakan gitu ya. Oke, ini saya hilangkan fill-nya, teman-teman. Fill-nya kita maaf. Nah, jadi hanya stroke saja ya. Nah, untuk stroke saya tambah ketebalannya menjadi 4 mungkin ya, teman-teman. Atau mungkin 5. Di sini terserah teman-teman ya, mau yang tebal atau tipis. Di sini mungkin 4 saja. Kemudian saya rotasikan sedikit teman-teman seperti ini. Nah, jadi referensi kita ini hanya menjadi panduan bentuknya, teman-teman. Tidak harus diikuti 100% ya. Seperti ini. Kemudian saya bikin kotak kedua lagi, teman-teman, di bawah sini ya. Bikin seperti ini. Ini sangat-sangat simpel teman-teman. Teman-teman hanya membutuhkan untuk membuat kotak kayak. Kemudian di sini kan ada sejenis pembatas teman-teman. Saya akan bikin menggunakan pen tool saja kalau di sini ya. Oh iya teman-teman, tadi kita lupa ya. Di awal seharusnya ini tadi kita pindahin layarnya, kita pisah ya. Tapi tidak masalah, sekarang kita bisa lakukan. Saya Ctrl X ya untuk cut. Kemudian saya bikin layar baru, saya Ctrl F maksud saya. Nah, jadi dia terpasti di tempat. Kemudian layer yang kedua saya pindahin ke bawah. Layer yang dua ini saya lock. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk garisnya mungkin saya ubah jadi warna lain ya, untuk biar lebih jelas. Kita lihat kuning misalnya ya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan membuat garis ini nih teman-teman. Jadi kan ada sejenis garis nih ya. Kita bisa bikin teman-teman seperti itu. Saya bikin seperti ini. Oke, menggunakan pen tool ya. Nah teman-teman, ketika selesai membuat garis menggunakan pen tool, kan kadang kita, misalnya saya pengen membuat garis berikutnya di sini. Nah ini kan tidak terputus teman-teman. Misalnya gini. Nah ini kan jadinya apa nih? Nggak terputus pen toolnya. Maka untuk memutuskannya, teman-teman tekan Ctrl. Nah jadi kan seperti ini ya. Kemudian klik kiri di sini di luarnya. Nah maka pen yang teman-teman bikin tadi akan terputus. Nah untuk yang berikutnya, yang ini mungkin saya akan duplikat saja teman-teman seperti ini. Saya duplikat. Nah cara duplikatnya gini ya teman-teman. Jadi seret, kemudian tahan Alt di keyboard, kemudian lepas mouse-nya ya. Nah gitu. Yang ini juga saya lakukan hal yang sama. Nah kemudian di sini kan ada sejenis penyambung ya, penyambung clappernya ya. Di situ kita akan bikin lagi teman-teman biar lebih detail. Saya bikin seperti ini saja. Oke. Nah, kemudian dia mungkin agak runcing agak melengkung sudut-sudutnya ini. Nah. Seperti itu teman-teman. Coba kita hilangkan yang ini ya, yang bawah. Kalau lebih seperti ini tampilannya teman-teman. Namun ini belum selesai ya teman-teman. Mungkin kita akan bisa menambahkan detail. Di sini kan ada bulat nih teman-teman, kita bisa tambahin bulat. Penyambung clappernya nih ya. Oke. Kemudian di sini dan di atas sini ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian apalagi yang bisa kita buat teman-teman? Mungkin saya akan tambahkan sejenis shape di sini teman-teman. Seperti ini. Kemudian di bawah juga ada sejenis shape juga. Seperti ini saja ya. Nah, setelah selesai membuat outline, jadi kita tadi kan sudah buat outline tuh teman-teman. Langkah berikutnya adalah saya akan memberi warna ya. Nah, ini saya hilangkan locknya dulu teman-teman. Tadi kan gini ya, saya hilangkan locknya, saya geser samping. Ini saya ubah warnanya menjadi hitam ya. Nah, dia outline-nya akan terlihat seperti ini teman-teman. Oke, kemudian mungkin ini akan saya tambahkan sedikit menjadi 5 ya. Saya rasa 5 cukup ya outline-nya. Kemudian yang ini scape-nya ini saya pilih yang round ya. Kemudian yang ini juga round. Oke, seperti itu. Berikutnya pinggiran ini juga akan saya round. Nah, kalau teman-teman menggunakan AI versi CC, biasanya dia ada round ini. Ada round otomatis. Ketika teman-teman menggunakan ini direct selection kemudian arahkan ke sudut, dia ada kayak gini nih, teman-teman. Nah, itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan menggunakan versi CC 2000 berapa nih ya? 2018 ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian apalagi yang perlu kita bikin? Saya rasa cukup ya untuk outline. Nah, ketika ada outline yang tabrakan seperti ini, teman-teman, ini kan outline-nya tabrakan ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada outline yang tabrakan. Oh iya, satu lagi teman-teman. Jadi di sini kan kita perlu memutuskan nih, ada yang perlu diputuskan yaitu shape yang ini nih. Nah, cara memutuskannya gini teman-teman. Silakan klik objek yang mau diputus garis ini ya. Kemudian tekan P, huruf P ya. Kemudian tekan plus di keyboard ya. Nah, itu fungsinya untuk menambahkan pad. Jadi tambahkan titik seperti ini. Kemudian tambahkan juga di sini. Oke, jadi kita tambahin di sini dan di sini. Nah, untuk yang ini akan saya delete. Terlebih dahulu teman-teman menggunakan direct selection ya. Di sini shortcutnya A. Teman-teman klik aja A. Kemudian tekan delete. Nah, jadi garis yang ke sini itu akan terhapus. Terhapusnya sampai mana? Sampai sini tadi. Kita kan udah bikin titik ya. Di sini dan di sini. Itu maksudnya adalah batas menghapusnya sampai mana. Kalau tidak ada ini teman-teman ketika mengklik delete maka dia akan terhapus sampai ujung sana ya. Nah, jadi hanya sampai sini batasnya, itu maksudnya teman-teman. Kemudian yang sini juga sama. Kita mau menghapus sampai mana? Tentu kita akan menghapus sampai sini kan ya teman-teman, nggak sampai sini atau sampai lebih jauh ya. Berarti kita tambahin titik di sini. Caranya sama ya. Saya tambahin titik di sini dan tambahin titik di sini. Kemudian yang ini saya delete saja. Delete dan yang ini delete. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu kita akan bisa mulai memberi warna, teman-teman. Pertama-tama, ini kan tadi 5 ya. Ingat teman-teman, ini ukurannya 5. Perlu diingat ya. Karena nanti kita akan membuat tangan juga, teman-teman. Namun di sini saya akan memberikan teman-teman contoh cara memberikan warna. Di sini kita menggunakan ini ya untuk memberi warna, yaitu shape builder. Nah, untuk shape builder di sini teman-teman switch dulu dari stroke menjadi fill. Warnanya kita kasih misalnya ini sementara aja ya, biru ya. Misalnya biru. Kasihlah warna biru di sini, teman-teman. Ini hanya warna. Kalau ada kayak gini artinya ada shape yang tidak tersambung. Untuk mengecek gini, teman-teman. Tekan Ctrl Y ya. Ctrl plus huruf Y. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada stroke yang tidak nyambung. Harus nyambung dia, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan tool shape builder. Kemudian saya akan tekan Ctrl Y lagi untuk kembali ke view yang tadi. Ini teman-teman. Nah, dia baru bisa diberi warna, teman-teman. Kalau tidak saling berpotongan dia tidak bisa diberi warna. Itu cara kerja shape builder. Nah, ini dikasih biru aja semua. Oke. Nah, setelah diberi warna seperti ini semuanya ya, teman-teman, baru kita bisa beri warna dia satu persatu. Misalnya yang tengah akan saya beri warna putih misalnya ya. Putih atau abu-abu lah ya. Nah, abu-abu seperti ini misalnya. Kemudian yang sini akan saya beri warna merah misalnya ya, merah yang tipis. Ini bisa saya naikkan lagi levelnya menjadi agak lebih cerah. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian bagian sini ini saya beri warna seperti yang ini persis. Kemudian yang ini saya beri warna mirip dengan yang ini. Nah, ini teman-teman bisa ganti lagi nanti ya. Atau mungkin abu-abu saja teman-teman, saya rasa abu-abu lebih menarik ya. Coba saya kasih abu-abu ya.
Ini bebas saja teman-teman, tidak harus mengikuti warna seperti saya, teman-teman bisa explore lagi. Nah misalnya ini warnanya abu-abu, kemudian yang ini juga saya kasih abu-abu berarti kan. Nah di sini tidak saling berpotongan nih teman-teman, hati-hati ya. Ini saya potong dulu, seleksi semuanya pakai shape builder. Nah ini baru bisa dipotong, tadi belum berpotongan dia. Nah sekarang sudah berpotongan, yang ini kita hapus ya, yang lebih sedikit ini dihapus. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian bagian sini juga diwarna ya, warnanya abu-abu ini. Untuk buletannya ini saya kasih warna putih seperti ini ya. Yang ini warna ini berarti. Nah teman-teman seperti ini ya. Kemudian apa lagi nih teman-teman, kita bisa tambahkan biar di tengah ini tidak terlalu sepi teman-teman, kita bisa tambahin sejenis gini teman-teman. Saya tambahin shape kayak gini ya. Oke, saya hilangkan fill, saya send ke depan ya. Oh maaf teman-teman, tadi layarnya dia buat di layer 2 berarti ini ya. Ini saya cut semua ya, saya seleksi semua, saya Ctrl X, saya Ctrl F lagi di layer 1 ya. Namun sebelumnya layer 2 saya lock biar dia tidak pasti di layer 2. Nah seperti ini baru kelihatan ya. Ini yang ini juga saya bikin seperti ini. Nah untuk yang berikutnya teman-teman hanya tinggal duplikat aja yang ini teman-teman, jadi tidak usah bikin lagi. Teman-teman bisa duplikat dari sini seperti ini teman-teman. Oke, kemudian tekan Ctrl D ya, Ctrl D. Nah sampai kira-kira hampir pas. Kalau ada seperti ini kan nyaris pas nih teman-teman. Nah teman-teman seleksi aja semua ini garis ini, kemudian teman-teman lebarin seperti ini. Nah jadi kan pas dia teman-teman. Oke, apalagi nih teman-teman yang bisa kita lakukan. Nah ini saya bisa keluarin dulu. Nah ini kan saya join nih teman-teman, jadi sudut ini kan saya join. Kalau kita perhatikan kan ini masih misah ya teman, antara ini dan ini masih misah. Saya ingin join, caranya gini, pakai ini ya, direct selection, kemudian tekan Ctrl J, maka dia akan jadi satu shape seperti ini. Ini juga saya Ctrl J. Nah, ini saya seleksi langsung sekaligus ya teman-teman. Ctrl J, maaf, Ctrl J, Ctrl J, Ctrl J. Ini juga, ini udah tadi ya. Oh udah. Nah ini saya balikin lagi teman-teman. Ini seperti ini. Kemudian yang bawah juga mungkin saya akan duplikat 2 kali teman-teman. Seperti ini. Mungkin di tengah sini kita bisa tambahin sejenis bulatan seperti ini teman-teman. Ya biar lebih rame saja dia, biar nggak terlalu kosong tengah-tengahnya. Nah saya duplikat. Jadi ini teman-teman bisa lakukan dalam waktu yang cepat sebenarnya untuk buat icon gini ya. Oke, Ctrl D. Maaf, saya sini maksud saya, bukan ke bawah duplikatnya ya. Nah, oke seperti ini teman-teman. Kemudian berikutnya saya akan membuat ini tangannya ya. Nah untuk tangan di sini coba saya keluarkan dulu. Saya akan bikin dia seperti ini teman-teman. Saya bikin menggunakan rectangle di layer 1 ya pastinya. Saya bikin seperti ini. Ini tangan ini hanya jadi panduan teman-teman. Kita bikin gini. Nah ini kan jadi telunjuk nih teman-teman. Fillnya saya hilangkan dulu ya. Jadi hanya stroke. Ini jari telunjuk nih ya, jari telunjuk. Kemudian kita bikin tangannya juga di sini teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ini saya bikin gini saja ya. Yang ini juga. Kemudian bagian sini saya bikin seperti ini. Oke. Nah berikutnya saya akan bikin nih jari kelingking nih teman-teman. Ada jari kelingking. Nah untuk buat jari kelingking saya akan menggunakan cara yang sama seperti ini. Saya ambil dari sini saja ya. Saya rotasi sedikit. Kemudian ini terlalu panjang teman-teman, kita kurangi saja segini. Saya letakkan di sini. Kemudian saya duplikat lagi ya. Saya rotasi seperti ini. Jadi stylenya dia itu gini teman-teman. Apa menggunakan shape-shape dasar ya teman-teman pada dasarnya. Kayak contohnya misalnya kita bikin menggunakan kotak, menggunakan lingkaran. Nah itu adalah ciri khas daripada style ini gitu teman-teman. Jadi
Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan seperti itu, ntar jadi style lain gitu ya. Tidak masalah, tidak ada benar salahnya teman-teman. Hanya saja beda style gitu ya. Oke, kemudian di sini kita bisa tambahin juga kayak gini. Ya, saya tambahin juga di sini. Oke, satu lagi di sini teman-teman. Jadi pas jarinya itu 4 ya, satunya di sebelah sana tidak kelihatan. Nah, seperti ini ya. Rumit ya kalau kita lihat. Tidak masalah. Sekarang kita akan bikin dia sedikit rapi. Nah, di sini kan saya akan nambahin satu titik, kemudian tekan shortcut A, klik di sini, kemudian delete. Oke ya. Nah, saya harap teman-teman sudah paham lah ya basic-basic seperti ini. Jadi di sini akan saya percepat saja teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah selesai membuat tangan. Oh, di sini ada kelupaan tadi ya. Sebentar, saya hapus dulu teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk sudut-sudut sini saya akan bikin sedikit rounded teman-teman. Jadi dia agak melengkung ya. Ini saya tarik ke sana. Yang ini juga sedikit rounded. Ini rounded juga, dan yang sini juga rounded teman-teman. Ini juga ya, ujung jarinya juga perlu rounded. Ini rounded juga, ini rounded. Nah, ini teman-teman. Yang telunjuk ini kan kita belum hapus tadi ya. Saya lupa teman-teman. Saya edit sedikit. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk jari. Di sini saya akan join ya. Saya seleksi gini, kemudian Ctrl J. Kemudian saya bikin sedikit melengkung. Oke teman-teman, mungkin jarinya segini, seperti ini saja ya. Tidak usah terlalu rapi-rapi teman-teman. Karena di sini saya akan hanya mengajarkan sedikit tentang proses pembuatannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin bikinnya lebih detail, silakan bisa bereksplorasi sendiri. Oke, tangannya seperti ini saja teman-teman. Kemudian saya akan memastikan semua pad ini tersambung atau saling saling berpotongan ya. Saya tekan Ctrl Y teman-teman. Coba lihat di sini. Saya rasa semuanya sudah kena ya. Oh ya, di sini belum ya. Seperti ini, hati-hati teman-teman. Karena kita nanti akan menggunakan shape builder. Kalau yang kasusnya seperti itu, kita shape builder tidak bisa. Coba lihat saya shape builder. Nah, kalau udah seperti ini udah bisa nih teman-teman artinya. Saya balikin ya, Ctrl Y. Sekarang saya akan beri warna teman-teman. Saya langsung klik di sini. Sebentar saya switch dulu. Nah, seperti ini. Ini kan warnanya hitam teman-teman, tidak kelihatan ya. Saya ganti jadi abu-abu. Saya send to back ke paling belakang. Seperti ini. Nah, kemudian ini akan saya Ctrl G, saya pindahin ke sini teman-teman. Nah, mulai kelihatan ya. Mulai kelihatan bentuknya akan seperti apa teman-teman. Coba saya lihat referensinya tadi ya. Nah, seperti ini referensinya kurang lebih ya. Oke teman-teman, menggunakan referensi silakan. Kalau teman-teman nemu referensi yang bagus, nggak masalah ya, jadikan referensi seperti ini ya. Nah kemudian ada yang kurang nih teman-teman, yaitu tangannya ada bawah nih ya. Nah, untuk membuat tangan saya bikin menggunakan rectangle juga teman-teman. Kurang lebih seperti ini, rectangle-nya sebesar ini. Kemudian saya tambah rounded seperti ini. Oke, kita bisa letakkan di sini. Jari telunjuk ya, ini jari telunjuk. Jari telunjuk seperti ini, kemudian jari yang kedua agak ke sini. Nah, mungkin seperti ini aja ya jarinya ya. Jadi bikinlah sesimpel mungkin teman-teman. Jangan dibikin ribet ya. Saya miringkan sedikit teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah bikin jadi satu nih teman-teman. Tinggal tambahin lingkaran nih di sini. Tambahin lingkaran, send to back. Ya, saya perkecil sedikit.
Saya duplikat lingkarannya jadi 2 ya, biar double seperti ini. Oke. Nah, ini salah satu contoh icon teman-teman. Kemudian kalau teman-teman ingin mengeksplorasi warna bisa ya. Ini saya kan versinya hitam putih. Coba saya Ctrl G. Ini akan saya duplikat jadi 2 artboardnya teman-teman. Kita akan bikin versi lainnya. Di warnanya 2 nih teman-teman. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Silahkan teman-teman tinggal bisa pilih aja nih mau yang ini atau yang hitam putih. Mungkin saya lebih prefer ke hitam putih ya. Jadi teman-teman kondisional saja mau bikin yang seperti apa. Jadi di sini saya akan save yang hitam putih. Preferensi saya delete saja teman-teman. Hitam putih saya save, langsung saja. Formatnya JPG, save. Kemudian misalnya saya cari lokasinya di Bomber Studio, misalnya sini 71 ya. Kemudian misalnya namanya icon ya. Pilih save. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman. Ini dia. Ini adalah icon yang kita buat dengan style flat design campur dengan stroke ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya tutorial dari saya. Silahkan bisa dikembangin lagi. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.